Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Customer Value Driven Marketing Strategy Creating Value for Target Customer. Kelompok 4 beranggotakan saya, Aulia Rizkina Juandita, NIM 2019-310463. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Adinda Dia Putri Ramadhani dengan NIM 2019-310474. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kristiana Astutika Dewi dengan NIM 2019-310475. Saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Akibat pembeli terlalu banyak dan bervariasi dalam kebutuhan dan praktik pembelian, serta perusahaan yang bervariasi dalam kemampuannya untuk melayani segmen pasar yang berbeda-beda, sehingga perusahaan harus mengidentifikasi bagian pasar yang dapat mereka layani dengan paling baik dan banyak menguntungkan. Perusahaan harus merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan yang membangun hubungan dengan pelanggan secara tepat dan benar. Segmentasi pasar melibatkan pembagian pasar menjadi kelompok pembeli berbeda yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku. Dan perusahaan menentukan penargetan pasar yang terdiri dari masing-masing evaluasi daya tarik pelanggan. Dalam 2 langkah terakhir, perusahaan memutuskan proposisi nilai sebagaimana nantinya menciptakan nilai bagi pelanggan target, yaitu diferensiasi dan positioning. Saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Melalui segmentasi pasar, perusahaan membagi pasar yang lebih besar dan beragam segmen kecil yang dapat dijangkau secara efektif dan efisien dengan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan unik mereka. Segmentasi pasar dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada segmen pasar konsumen. Segmen pasar konsumen dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis menuntut pembagian pasar geografis yang berbeda unit, seperti negara, kawasan, negara bagian, kabupaten, kota, atau lingkungan. Yang kedua, ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis membagi pasar menjadi beberapa segmen berdasarkan variabel, seperti usia, tahapan siklus hidup, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, suku, dan generasi. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis membagi pembeli menjadi segmen berbeda berdasarkan gaya hidup atau karakteristik kepribadian. Yang keempat ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku membagi pembeli menjadi beberapa segmen berdasarkan pengetahuan, sikap, menggunakan, atau tanggapan terhadap suatu produk. Yang kedua ada segmen pasar bisnis. Pemasar konsumen dan pemasar bisnis menggunakan banyak variabel yang sama untuk menyegmentasikan pasar. Pembeli bisnis dapat disegmentasi secara geografis, demografis, atau berdasarkan keuntungan yang dicari, status pengguna, tingkat penggunaan, dan status loyalitas. Namun, pemasar bisnis juga menggunakan beberapa variabel tambahan, seperti karakteristik operasi pelanggan, pendekatan pembelian, faktor situasional, dan karakteristik pribadi. Yang ketiga, ada segmen pasar internasional. Beberapa perusahaan memiliki sumber daya atau kemauan untuk beroperasi di semua atau bahkan sebagian besar negara-negara yang besar di dunia. Sebagian besar perusahaan internasional berfokus pada aset yang lebih kecil, negara yang berbeda atau yang berdekatan, dan dapat sangat bervariasi di negaranya. Perusahaan dapat mensegmentasikan pasar internasional menggunakan satu atau kombinasi dari beberapa variabel. Mereka dapat menyegmentasikan menurut lokasi geografis atau mengelompokkan negara menurut kawasan. Menurut segmentasi geografis, bahwa negara-negara yang berdekatan satu sama lain akan memiliki sikap dan perilaku yang sama. Pasar dunia juga dapat dikelompokkan berdasarkan faktor ekonomi. Negara juga dapat bersegmentasi berdasarkan politik
dan hukum, seperti jenis dan stabilitas pemerintahan. Juga dapat disegmentasikan menurut budaya, mengelompokkan pasar menurut umum, bahasa, agama, nilai dan sikap, adat istiadat, dan pola perilaku. Ada persyaratan untuk segmentasi yang efektif. Yang pertama, terukur. Ukuran, daya beli, dan profil segmen dapat diukur. Yang kedua, dapat diakses. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang ketiga, penting. Segmen pasarnya besar dan cukup menguntungkan untuk dilayani. Yang keempat, dapat dibedakan. Segmen secara konseptual dapat dibedakan dan merespon secara berbeda dari berbagai elemen dan program bauran pemasaran. Yang kelima, dapat ditindaklanjuti. Program yang efektif dapat dirancang untuk menarik dan melayani segmen tersebut. Mengevaluasi segmen pasar. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat pada 3 faktor. Yang pertama yaitu ukuran segmen dan pertumbuhan, daya tarik struktural segmen, dan tujuan serta sumber daya perusahaan. Ukuran segmen dan pertumbuhan yaitu di mana perusahaan ingin memilih segmen yang memiliki ukuran dan karakteristik pertumbuhan yang tepat. Perusahaan juga perlu memeriksa faktor struktural utama yang mempengaruhi jangka panjang daya tarik segmen. Misalnya, suatu segmen kurang menarik jika sudah berisi banyak pesaing yang kuat dan agresif, atau jika mudah bagi pendatang baru untuk masuk segmen. Keberadaan banyak produk pengganti aktual atau potensial dan membatasi harga dan keuntungan yang bisa didapat dalam sebuah segmen. Kekuatan relatif pembeli juga mempengaruhi daya tarik segmen. Terakhir, segmen mungkin kurang menarik jika berisi pemasok kuat yang dapat mengontrol harga atau mengurangi kualitas yang kuantitas dipesan barang atau jasa. Sekalipun suatu segmen memiliki ukuran dan pertumbuhan yang tepat dan secara struktural menarik, perusahaan harus mempertimbangkan tujuan dan sumber dayanya sendiri. Memilih segmen pasar sasaran. Yang pertama yaitu pemasaran yang tidak terdiferensiasi, yaitu dengan menggunakan strategi pemasaran yang tidak terdiferensiasi. Perusahaan dapat memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menargetkan seluruh pasar dengan satu penawaran. Yang kedua, pemasaran yang terdiferensiasi, yaitu menggunakan strategi pemasaran yang dibedakan. Sebuah perusahaan memutuskan untuk menargetkan beberapa segmen pasar dan merancang penawaran terpisah untuk masing-masing. Yang ketiga, pemasaran terkonsentrasi. Saat menggunakan strategi pemasaran terkonsentrasi, pemasar mengkhususkan pemasaran produknya dalam beberapa segmen pasar dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan segmen pasar tertentu dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kelompok. Yang keempat, pemasaran mikro. Pemasaran mikro adalah praktik menyesuaikan produk dan program pemasaran agar sesuai dengan selera individu. Memilih strategi penargetan. Perusahaan perlu mempertimbangkan banyak faktor saat memilih strategi penargetan pasar. Strategi mana yang terbaik bergantung pada sumber daya perusahaan. Saat sumber daya perusahaan tersedia secara terbatas, konsentrasi pemasaran yang paling masuk akal. Strategi terbaik juga tergantung tingkat variabilitas produk. Terakhir, strategi pemasaran pesaing harus dipertimbangkan. Saat kompetitor menggunakan pemasaran yang dibedakan atau terkonsentrasi, pemasaran tidak dibedakan dapat dianggap bunuh diri. Sebaliknya, ketika pesaing menggunakan pemasaran yang tidak terdiferensiasi, perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan menggunakan pemasaran yang berbeda atau terkonsentrasi, dengan fokus pada kebutuhan pembeli di segmen tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai posisi. Selain memutuskan segmen pasar mana yang akan ditargetkan, perusahaan juga harus memutuskan proposisi nilai dalam menciptakan nilai yang berbeda
untuk segmen yang akan mereka targetkan dan melihat apakah produk tersebut mampu bersaing dengan produk pesaing yang sudah ada. Sehingga dapat kita lihat, posisi produk adalah pengaturan produk untuk menempati tempat yang jelas berbeda dan diinginkan dibandingkan dengan produk pesaing yang sudah ada. Untuk mempermudah konsumen dalam melakukan hal evaluasi, konsumen juga harus mampu membandingkan satu produk dengan produk pesaing yang sudah ada di pasaran. Sehingga pemasar juga harus mampu mencari pilihan dan terobosan untuk bisa membuat produk yang mereka pasarkan memiliki tempat yang berbeda dan posisi yang berbeda di hati para konsumen. Baik, yang selanjutnya ada strategi diferensiasi dan posisi. Yang pertama ada peta posisi, di mana dalam merencanakan strategi diferensiasi dan posisi, perusahaan seringkali membuat perseptual peta pemosisian yang menunjukkan persepsi produk antara produk yang mereka tawarkan versus persepsi produk para pesaing. Yang selanjutnya ada memilih strategi diferensiasi dan posisi. Setiap perusahaan harus memilih strategi diferensiasi dan posisi, di mana kedua strategi tersebut mampu membedakan produk yang mereka pasarkan dengan produk-produk yang sudah ada ataupun produk pesaing. Baik, yang selanjutnya ada mampu mengidentifikasi perbedaan nilai dan keunggulan yang kompetitif, di mana dalam tahap ini perusahaan harus membangun hubungan yang menguntungkan dengan target penjualan pemasar, sehingga mampu memberikan nilai yang lebih daripada produk pesaingnya, yaitu memilih keunggulan kompetitif yang tepat, di mana perusahaan harus mampu memilih salah satu strategi yang mereka inginkan untuk membangun strategi posisinya, di mana perbedaan dalam menentukan perlu ditetapkan sejauh itu memenuhi kriteria. Yang selanjutnya ada memilih keseluruhan strategi positioning, di mana pemosisian suatu merek disebut proposisi nilai merek, yang merupakan gabungan lengkap manfaat di mana merek dibedakan dan diposisikan lebih banyak untuk hal yang sama, seperti perusahaan menyerang proposisi merek pesaing dengan memposisikan merek tersebut dengan jumlah yang lebih banyak dan harga yang relatif sama. Yang kedua yaitu menawarkan hal yang sama dan cenderung memberikan harga yang lebih rendah dari produk pesaing sehingga proposisinya menjadi lebih kuat. Yang ketiga yaitu lebih banyak untuk lebih sedikit, di mana proposisi nilai ini kita menawarkan produk yang lebih banyak namun dengan harga yang relatif lebih rendah dari produk pesaing. Baik, yang selanjutnya ada mengembangkan pernyataan positioning, di mana perusahaan dan posisi merek harus meringkas pernyataan pemosisian mereka, di mana pernyataan tersebut harus mengikuti 4 bentuk. Yang pertama to, di mana to ini mencakup target segment and need, our mencakup brand, is mencangkup konsep, dan that mencangkup point of difference. Baik, strategi yang terakhir yaitu mengkomunikasikan dan menghantarkan posisi yang terpilih, di mana setelah kita memilih posisi dari yang pertama hingga yang terakhir ini, perusahaan juga harus mengambil langkah kuat untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan posisi yang diinginkan untuk mencapai sasaran dari konsumen tersebut, dengan tujuan supaya pemasaran perusahaan mampu mendukung strategi positioning, dan di mana dalam memposisikan produk yang akan mereka pasarkan, perusahaan juga harus membutuhkan tindakan konkret, di mana dari tindakan tersebut tidak hanya sekedar bicara tentang mengenai bagaimana strategi positioning yang diambil, melainkan juga harus ada tindakan nyata dalam menerapkan apa yang mereka bahas dalam memilih posisi tersebut, di mana perusahaan memutuskan untuk membangun posisi di hati masyarakat dan mampu menyaingi produk pesaing yang sudah ada. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.